Halo guys, perkenalkan nama saya Amelia Krisnesa dengan NIM 1903071 program D3 Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan membahas materi akuntansi keuangan 1 tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1, laporan laba rugi dan arus. Ada yang tahu nggak apa itu laporan laba rugi? Yuk kita simak bersama-sama. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Hasil operasi perusahaan diukur dengan membandingkan antara penghasilan perusahaan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Apabila penghasilan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut dinyatakan memperoleh laba. Dan bila terjadi sebaliknya penghasilan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan tersebut memperoleh rugi. Fungsi laporan laba rugi: pertama, sebagai dasar untuk evaluasi keuangan. 2. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan. 3. Untuk mengatur langkah kebijakan atas. Komponen yang ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua itu ada harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga itu ada laba kotor penjualan dikurang HPP, yang keempat itu ada biaya, yang kelima itu ada laba bersih, laba kotor dikurang biaya. Jenis laporan laba rugi: yang pertama ada laporan laba rugi single step, yang kedua ada laporan laba rugi multiple step. 1. Laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut dan biasanya dipakai oleh perusahaan rintisan atau UKM. Contoh perhitungan laporan laba rugi single step. Rumusnya, laba atau rugi bersih sama dengan pendapatan dikurang beban. 2. Laporan laba rugi multiple step. Pada laporan multiple step atau multilangkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor. Contoh perhitungan laporan laba rugi multiple step. Arus kas. Apa itu ya arus kas? Ayo kita bahas bersama. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk atau penerimaan dan kas yang keluar atau pengeluaran dari suatu perusahaan. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan data-data dari laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari data neraca pada periode sebelumnya. Sementara arus kas sendiri dibagi menjadi 3 macam aktivitas, yakni operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan cash flow ini biasanya digunakan untuk semua kegiatan mulai dari skala kecil yaitu rumah tangga hingga perusahaan skala besar. Laporan arus kas. Tujuan PSAK memberikan pengaturan atas informasi yang menggambarkan perubahan historis dalam kas dan secara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas,
struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka menyesuaikan terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flows dari berbagai entitas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Klasifikasi pada laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk secara kas. Contohnya, penerimaan dari penjualan aset dan pengeluaran untuk pembelian aset. Yang kedua ada aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapat entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Contohnya itu pendapatan, pembayaran utang, pelunasan pajak, dan lain-lain. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah utang dan pinjaman. Contohnya yaitu penjualan obligasi, pembayaran dividen, penerbitan saham, pelunasan pinjaman. Ada dua metode pelaporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung, yaitu metode penyusunan laporan arus kas di mana dirinci aliran arus kas dan aktivitas-aktivitas operasi. Yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu metode penyusunan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas, dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Contoh soal laporan laba rugi menggunakan single step pada data-data perusahaan PT Sun Service untuk periode akhir Desember 2016. Kita disuruh buat laporan laba rugi perusahaan di atas. Kita buat dulu nama perusahaannya, laporan laba rugi per 31 Desember 2016. Lalu masuk pendapatan usaha, kita jumlahkan pendapatan jasa dan bunga menjadi 50.500.000. Lalu beban usahanya kita jumlahkan, yaitu ada beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban premi asuransi, beban iklan, beban listrik dan air, beban penyusutan, beban pantry, beban administrasi, dan beban bunga kita jumlahkan menjadi 16.700.000. Lalu pendapatan dikurang beban sama dengan laba bersihnya menjadi 33.800.000. Contoh soal arus kas. Jika diketahui data dari perusahaan dagang PT Sun Profit untuk periode April 2017 sebagai berikut: kas awal sebesar 30 juta, pembelian persediaan barang sebesar 20 juta, beban operasi perusahaan sebesar 3 juta, penjualan barang dagang sebesar 50 juta, piutang penjualan barang dagang kepada pelanggan sebesar 4.500.000, pendapatan bunga sebesar 500.000, penjualan mesin yang sudah tidak dipakai sebesar 10 juta, penjualan saham ke pihak investor sebesar 5 juta, pajak penghasilan sebesar 1.500.000, pembayaran dividen sebesar 500.000, pembayaran utang bank 200.000, pembayaran beban bunga 1.000, laba bersih 15 juta. Pertama kita buat dulu nama perusahaan, yaitu PT Sun Profit Tbk, laporan arus kasnya periode 30 April 2017. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Penerimaan kas. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar 50 juta, piutang dagang sebesar 4.500.000, pendapatan bunga diterima sebesar 500.000, total penerimaan kas sebesar 55 juta. Pengeluaran kas. Pembelian persediaan barang dagang sebesar 20 juta, pembayaran beban operasi sebesar 5 juta, pembayaran beban bunga 1 juta, pembayaran beban pajak 1.500.000, total pengeluaran kas sebesar 27.500.000. Aliran kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 27.500.000, aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, penerimaan kasnya, penjualan mesin sebesar 1 juta, total penerimaan kas 1 juta. Pengeluaran kas, pembelian peralatan sebesar 3 juta, total pengeluaran kas 3 juta. Aliran kas bersih untuk kegiatan investasi sebesar 2 juta. Aliran kas kegiatan keuangan, penerimaan kasnya, penjualan saham sebesar 5 juta, total penerimaan kas 5 juta. Pengeluaran kas, pembayaran dividen sebesar 2 juta, pembayaran hutang bank sebesar 10 juta. Total pengeluaran kas sebesar 12 juta. Aliran kas bersih dari kegiatan keuangan 17 juta.
Kenaikan kas sebesar 8.500.000, saldo kas awal 30 juta, saldo kas akhir 38.500.000. Simpulan, laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting bagi setiap usaha, sekalipun bagi kita yang baru memulai untuk membangun usaha. Dengan laporan ini, kita dapat memantau pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada usaha kita dan melakukan improvisasi pada kegiatan operasional yang dibutuhkan. Setiap pengeluaran dan pemasukan akan berdampak langsung pada kelangsungan bisnis kita. Jika kita tidak memantau hal itu secara benar, bisa dipastikan kita tidak akan bisa mengembangkan usaha kita secara optimal dikarenakan kita tidak mengetahui keuntungan dan kerugian bisnis kita sendiri. Laporan arus kas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan dengan basis kas atau kas basis selama periode akuntansi tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik bagi pihak manajemen, investor, kreditor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Penyusunan laporan keuangan bisa menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan yang tidak sengaja maupun sengaja, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye-bye.